Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 3B, mata kuliah Manajemen Administrasi Pembangunan. Kami akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Strategi Triple Helix dalam penerapan Green Construction dalam pembangunan rumah sakit di Kelurahan Karangjoang. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rati Pratiwi di 08221004 dan ada rekan saya Anissa Nurinda Fitiana di 08221012, Firdan Nevera Putri 08221046, Muhammad Fauzan Putra 08221052 dan Elsa Novia di 08221058. Next. Baik, yang pertama adalah bagian 1, yaitu pendahuluan. Next. Pada latar belakang. Jadi, Kelurahan Karangjoang itu merupakan kelurahan terbesar yang ada di Kecamatan Balikpapan Utara dengan luas sebesar 101.809 km persegi dan jumlah penduduk hingga 31.276 jiwa, serta kepadatan penduduk sebesar 307,2 jiwa per kilometer persegi. Pada luas dan jumlah penduduk sebesar itu, Kelurahan Karangjoang hanya memiliki sarana kesehatan dengan skala kecil, yaitu sebanyak 5 unit, yang terdiri atas 1 unit rumah sakit dan 4 unit puskesmas. Selain itu, mengingat proses pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang cenderung memprioritaskan Kecamatan Balikpapan Utara, tentunya akan lebih membutuhkan fasilitas yang memadai. Ketidaktersediaan rumah sakit pada Kelurahan Karangjoang mengharuskan masyarakat Kelurahan Karangjoang yang membutuhkan rumah sakit untuk datang ke titik rumah sakit terdekat, yakni RSUD Kanujoso Jatiwibowo yang berada di luar kawasan Kelurahan Karangjoang, sehingga menimbulkan ketidakefektifan karena harus menempuh perjalanan yang jauh terlebih dahulu. Terdapat rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama adalah bagaimana kondisi ketersediaan dan aksesibilitas fasilitas kesehatan di Kelurahan Karangjoang. Kedua, bagaimana peran triple helix, yakni pemerintah, swasta, dan akademisi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fasilitas kesehatan di Kelurahan Karangjoang. Dan yang ketiga adalah bagaimana strategi pembangunan fasilitas kesehatan di Kelurahan Karangjoang dapat mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya poin ketiga yang berfokus pada kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Terdapat pula tujuan penelitian ini, yakni yang pertama adalah mengetahui kondisi ketersediaan dan aksesibilitas fasilitas kesehatan di Kelurahan Karangjoang. Yang kedua, mengetahui peran triple helix, yakni pemerintah, swasta, dan akademisi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fasilitas kesehatan di Kelurahan Karangjoang. Serta yang terakhir adalah mengetahui strategi pembangunan fasilitas kesehatan di Kelurahan Karangjoang dapat mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya poin ketiga yang berfokus pada kesejahteraan dan kesehatan yang baik. Next. Lalu masuk pada bagian kedua yaitu tinjauan pustaka. Next. Adapun tinjauan pustaka yang kami gunakan ada 4 poin, yaitu yang pertama rumah sakit, yang kedua pembangunan, yang ketiga green construction, keempat strategi triple helix. Yang pertama rumah sakit. Menurut Permenkes tahun 2010 tentang klasifikasi rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan kesehatan perorangan secara menyeluruh, termasuk pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Lalu, menurut Haliman dan Wulandari tahun 2012, rumah sakit adalah institusi kesehatan profesional yang pelayanannya dilaksanakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli lainnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009, rumah sakit sendiri adalah institusi pelayanan kesehatan yang memberikan layanan kesehatan perorangan secara lengkap, meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Lalu tinjauan pustaka yang kedua adalah pembangunan. Menurut Supardi, tahun 1994, pembangunan adalah proses sosial yang integral dan menyeluruh, mencakup pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur. Pembangunan adalah upaya perubahan yang didasarkan pada pandangan tertentu yang dipengaruhi oleh pengalaman sejarah, keadaan saat ini, serta kepentingan pihak-pihak yang membuat keputusan pembangunan. Adapun tinjauan pustaka yang ketiga yaitu green construction. Green construction atau konstruksi hijau adalah gerakan berkelanjutan yang bertujuan menciptakan konstruksi yang ramah lingkungan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga penggunaan produk konstruksi. Perencanaan konstruksi hijau menghasilkan desain sistem bangunan yang efisien dalam penggunaan energi, menggunakan material yang dapat diperbaharui, didaur ulang, dan digunakan kembali, serta mendukung konsep efisiensi energi.
Lalu tinjauan pustaka yang terakhir yaitu strategi triple helix. Triple helix sendiri adalah metafora untuk interaksi khusus akademisi, industri, dan pemerintah, di mana masing-masing entitas mempertahankan identitas independennya namun dapat mengambil peran dari yang lain. Konsep triple helix sebagai strategi dalam pengembangan industri kreatif mengharuskan pemerintah, akademisi, dan pengusaha untuk mengambil peran dan tanggung jawab baik secara individual maupun bersama-sama sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Next. Selanjutnya bagian ketiga yaitu metode penelitian. Next. Yang pertama, analisis konteks. Analisis ini menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui permasalahan, peluang, serta tantangan yang akan dihadapi saat melakukan pembangunan rumah sakit di Kelurahan Karangjoang. Analisis SWOT ini instrumennya menggunakan kerangka kerja kekuatan dan kelemahan sebagai faktor internal, serta peluang dan ancaman sebagai faktor eksternal. Lalu yang kedua ada analisis stakeholder. Analisis ini menggunakan strategi triple helix yang dibagi menjadi 3 stakeholder, yaitu pemerintah, swasta, dan akademisi. Untuk pemerintah mempunyai peran sebagai katalisator, fasilitator, dan advokasi, regulator yang menghasilkan kebijakan, konsumen, investor, bahkan entrepreneur, serta urban planner. Lalu pihak swasta berperan dalam menciptakan center of excellence dari kreator produk dan jasa kreatif, serta membentuk komunitas dan entrepreneur kreatif. Lalu yang ketiga ada akademisi yang mempunyai peran sebagai peran pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Next. Lalu yang ketiga analisis perencanaan strategis yang dibagi menjadi 3. Yang pertama strategi dan metode pelaksanaan. Metode yang digunakan adalah metode analisis zoning yang bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan tugas di lapangan. Dengan membagi bidang pekerjaan menjadi 2 bagian, metode ini akan membantu menghemat waktu dan biaya. Lalu yang kedua ada alokasi sumber daya. Untuk menyusun alokasi sumber daya dilakukan dengan pengumpulan data terkait tenaga kerja, proyek pembangunan, dan menganalisis tenaga kerja serta alat dan bahan yang digunakan. Lalu yang ketiga ada daftar kegiatan perkiraan kurun waktu. Dalam menentukannya, faktor-faktor yang mempengaruhi itu biasanya berupa cuaca atau musim, hari libur, dan tingkat kesulitan pekerjaan dalam pembangunan rumah sakit di Kelurahan Karangjoang. Lalu yang keempat ada analisis manajemen proyek yang dibagi menjadi 2. Yang pertama penyusunan dan penjadwalan proyek. Pada analisis ini, penyusunan jadwal proyek akan disajikan menggunakan tabel bar chart berdasarkan hasil analisis daftar kegiatan perkiraan kurun waktu untuk masing-masing pekerjaan. Lalu yang kedua ada metode evaluasi. Metode yang digunakan yaitu multi kriteria analisis yang digunakan pada metode evaluasi dalam menilai proyek dan berbagai kriteria atau faktor yang penting. Dalam pembangunan rumah sakit, kriteria yang dipertimbangkan itu mencakup aspek ketersediaan layanan kesehatan, keberlanjutan lingkungan, dan dampak sosial ekonomi. Next. Oke, next adalah bagian 4 yakni hasil dan pembahasan. Next. Oke, yang pertama ada gambaran umum wilayah Kelurahan Karangjoang. Kelurahan Karangjoang merupakan salah satu kelurahan yang berada di kawasan Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan. Kelurahan Karangjoang memiliki luas wilayah sebesar 101.809 km persegi dan jumlah penduduk mencapai 31.276 jiwa, yang menjadikan kepadatan penduduk di Kelurahan Karangjoang yakni sebesar 307,2 jiwa per kilometer persegi, yang dapat dikatakan sebagai kelurahan terbesar yang ada di Kecamatan Balikpapan Utara. Kelurahan Karangjoang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun batas wilayah dari Kelurahan Karangjoang yakni sebelah utara ada Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebelah selatan ada Kelurahan Gerai Indah dan Kelurahan Manggar. Sebelah timur ada Kelurahan Tritip dan Kelurahan Lamaru, dan sebelah barat ada Kelurahan Tariangau. Next. Oke, yang pertama selanjutnya ada analisis konteks. Jadi analisis konteks ini terbagi menjadi eksternal dan internal. Untuk eksternal sendiri ada strength dan weakness. Jadi strength di balik kelurahan Karangjoang ini, jadi Kelurahan Karangjoang terletak di Kecamatan Balikpapan Utara yang merupakan kelurahan terbesar di Balikpapan dan menjadi gerbang utama menuju IKN. Jumlah penduduk Kelurahan Karangjoang mengalami pertumbuhan yang pesat.
Adapun dari sisi weakness, saat ini belum ada rumah sakit skala besar di Kelurahan Karangjoang dan belum tersedianya sarana kesehatan skala besar. Opportunity-nya, rencana arah pembangunan Kota Balikpapan ke arah utara memberikan peluang untuk pengembangan infrastruktur kesehatan di Kelurahan Karangjoang, termasuk pendirian rumah sakit. Dan pertumbuhan penduduk yang cepat menunjukkan adanya permintaan pasar yang besar untuk layanan kesehatan. Terus untuk strategi ISO, pembangunan rumah sakit berskala besar dan berkualitas untuk mendukung rencana pembangunan pemerintah kota serta menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kelurahan Karangjoang dan sekitarnya termasuk kawasan IKN. Untuk strategi WO, mengatasi kelemahan terkait ketersediaan fasilitas kesehatan dan infrastruktur dengan berinvestasi dalam pembangunan rumah sakit dan infrastruktur pendukung lainnya sehingga dapat memanfaatkan peluang pasar yang besar dari pertumbuhan penduduk yang besar. Adapun traits dari Kelurahan Karangjoang, ketersediaan sumber daya manusia, dana, dan infrastrukturnya yang terbatas. Untuk strategi ST, berkolaborasi dengan rumah sakit atau lembaga kesehatan lain di sekitar Kelurahan Karangjoang untuk mengatasi persaingan yang meningkat dengan membagi sumber daya, mengoptimalkan pelayanan, dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara bersama-sama. Untuk strategi WT, dengan mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dengan menyediakan pelatihan dan pengembangan bagi tenaga medis dan staf rumah sakit, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan efisiensi operasional dalam menghadapi ancaman persaingan dan juga keterbatasan sumber daya. Next. Lanjut, masuk pada analisis stakeholder. Stakeholder sendiri di sini terdiri atas 3 pemangku kepentingan yang dimana masing-masing memiliki peran dan kontribusi. Yang pertama, pemerintah Kota Balikpapan. Pemerintah Kota Balikpapan memiliki peran utama dalam menyediakan regulasi, kebijakan, dan dukungan finansial untuk pembangunan rumah sakit. Di mana pemerintah Kota Balikpapan ini berkontribusi dalam memberikan izin pembangunan, menyediakan anggaran dan insentif pajak, memfasilitasi akses ke sumber daya dan infrastruktur publik, serta mengawasi kepatuhan terhadap standar kesehatan dan lingkungan. Lalu pemangku kepentingan yang kedua yaitu swasta, yang dimana swasta ini memiliki peran sebagai penyedia investasi, teknologi, dan layanan dalam pembangunan rumah sakit. Yang dimana swasta juga berkontribusi dalam menyediakan modal dan investasi, membangun infrastruktur fisik dan teknologi, menyediakan layanan medis dan non-medis, serta berperan dalam manajemen operasional, pengembangan strategi pemasaran, dan keberlanjutan. Lanjut pada stakeholder yang terakhir yaitu akademisi. Akademisi diwakili oleh institusi pendidikan dan riset di Balikpapan yang dapat memberikan kontribusi dalam hal penelitian, inovasi, dan pengembangan teknologi dalam bidang kesehatan. Akademisi ini juga berkontribusi dalam melakukan riset dan inovasi dalam bidang kesehatan, memberikan masukan dan saran terkait desain dan strategi layanan kesehatan, serta menyediakan pelatihan dan pengembangan tenaga medis dan manajemen rumah sakit. Next. Lalu ada perencanaan strategis, di mana perencanaan strategis ini terdapat 2 hal, yang pertama strategi dan metode pelaksanaan, yang kedua alokasi sumber daya. Strategi dan metode pelaksanaan diimplementasikan dan diterapkan dalam pelaksanaan pekerjaan menggunakan metode bottom up, yang melibatkan pemakaian sistem zoning dengan pembagian 2 zona berdasarkan lokasi jangkauan penggunaan tower crane serta ukuran lahan. Metode bottom up dimulai dengan tahap persiapan yang mencakup pembersihan lahan dari bangunan lama dan vegetasi di area proyek serta penataan lahan. Setelah area proyek disiapkan, langkah selanjutnya adalah membangun fasilitas pendukung proyek. Sementara itu, seiring dengan pembangunan fasilitas proyek, pekerjaan fondasi dilakukan sesuai dengan titik yang telah direncanakan. Lalu pada perencanaan strategis alokasi sumber daya, terdiri atas uraian pekerjaan yang dimana di dalamnya terdiri dari kenektro, kepala tukang batu, kepala tukang besi profil, kepala tukang kayu, mandor, operator alat besar, pekerja, pembantu operator atau mekanik, penjaga malam, super truk, tukang batu setengah terampil, tukang batu terampil, tukang besi beton setengah terampil, tukang besi beton terampil, tukang besi profil setengah terampil, tukang besi profil terampil, tukang gali, tukang kayu setengah terampil, dan terakhir tukang kayu terampil. Next. Baik, selanjutnya adalah pada analisis manajemen proyek, di mana berikut adalah penyusunan penjadwalan proyek dari masing-masing tahapan pekerjaan. Di mana pekerjaan pertama itu adalah pekerjaan persiapan yang memerlukan waktu 1 minggu, dimulai dengan catatan bahwa ini dimulai dari bulan Januari pada minggu pertama dan selesai pada bulan Desember minggu keempat.
di mana pekerjaan persiapan hanya dilakukan pada minggu pertama dari bulan Januari, lalu dilanjutkan pekerjaan tanah dan fondasi selama dalam kurun waktu dari minggu kedua bulan Januari hingga minggu ketiga bulan Maret. Lalu dilanjutkan pekerjaan struktur beton di mana kegiatan dimulai dari minggu ketiga bulan Februari dan akan selesai pada minggu pertama dari bulan Juli. Lalu dilanjutkan dengan pekerjaan dinding yang akan mulai pada minggu ketiga dari bulan Maret dan akan selesai cukup lama, yaitu pada minggu kedua dari bulan Agustus. Lalu selanjutnya adalah pekerjaan pelapis lantai dan dinding, yaitu merupakan pekerjaan yang mulai dalam bentuk merias dari pekerjaan proyek, di mana kegiatan tersebut dimulai dari minggu ketiga dari bulan Maret dan akan selesai pada minggu kedua dari bulan Agustus. Uh, maksud saya adalah dimulai dari minggu pertama dari bulan Mei dan akan selesai pada minggu terakhir dari bulan Agustus. Lalu dilanjutkan pekerjaan kusen atau pintu dan juga jendela yang akan mulai pada minggu pertama dari bulan Juli dan akan selesai pada minggu keempat bulan September. Lalu dilanjutkan pekerjaan railing dan partisi yang akan dimulai dari minggu pertama dari minggu keempat dari bulan Agustus dan akan selesai pada minggu pertama dari bulan Oktober. Lalu akan dilanjutkan dengan pekerjaan atap, di mana pekerjaan atap akan dimulai dari minggu terakhir dari bulan Agustus hingga selesai di minggu awal dari bulan November. Lalu akan dilanjutkan dengan pekerjaan plafon setelahnya, di mana akan dimulai pada minggu kedua dari bulan November dan akan selesai di minggu terakhir bulan Desember. Lalu akan pekerjaan saniter juga akan dimulai, namun sebelum dari pekerjaan plafon dan pekerjaan atap selesai, yaitu pekerjaan saniter akan dimulai dari minggu ketiga bulan Agustus dan akan selesai pada minggu ketiga bulan Oktober. Lalu akan ada juga pekerjaan tampak muka dan halaman dari proyek pembangunan rumah sakit yang akan dimulai dari minggu kedua dari bulan Oktober dan akan selesai di minggu akhir bulan November. Lalu akan minggu kedua dari bulan Oktober bersama dengan pekerjaan tambak muka. Lalu selesainya agak sedikit lama dibanding pekerjaan tambak muka dan halamannya, itu pada minggu kedua dari bulan Desember. Lalu dua pekerjaan terakhir adalah pekerjaan instalasi listrik yang akan dimulai dari minggu pertama dari bulan September dan akan selesai pada minggu terakhir bulan Desember. Dan yang terakhir ada pekerjaan plumbing atau instalasi air bersih dan air kotor yang akan dimulai dari selama 2 bulan, yaitu pada minggu pertama bulan November dan akan selesai di minggu keempat dari bulan Desember ataupun minggu terakhir. Lalu akan pada analisis selanjutnya adalah metode evaluasi, di mana metode evaluasi ini diawali dengan menentukan kriteria evaluasi dari penerapan Green Construction sebagai aspek keberlanjutan. Kriteria evaluasi akan dinilai melalui matriks perbandingan berpasangan dengan skala penilaian 1 hingga 5. Kriteria evaluasi dibagi menjadi 3 macam, yaitu ketersediaan layanan kesehatan, keberlanjutan lingkungan, dan dampak sosial ekonomi. Adapun kriteria evaluasi akan di-breakdown menjadi subkriteria. Yang pertama, pada tabel pertama kita melihat kriteria dari ketersediaan layanan kesehatan dimulai dengan ada beberapa subkriteria, yaitu kepatuhan kebersihan tangan, kepatuhan penggunaan alat pelindung diri, kepatuhan identifikasi pasien, waktu tanggap operasi seksio secara sesarea emergensi, waktu tunggu rawat jalan, penggunaan operasi elektif, kepatuhan waktu visit dokter, pelaporan hasil kritis laboratorium, kepatuhan penggunaan formularium nasional, kepatuhan terhadap alur klinis, kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh, kecepatan waktu tanggap komplain, dan terakhir adalah kepuasan pasien. Lalu dilanjutkan dengan kriteria kedua, yaitu keberlanjutan lingkungan, di mana subkriterianya ada pengolahan limbah non-medis, pengolahan limbah B3, mitigasi dan adaptasi bencana, atribut lingkungan luar bangunan, atribut lingkungan dalam bangunan, implementasi kawasan bebas asap rokok, dan juga penggunaan teknologi ramah lingkungan. Lalu yang kriteria terakhir adalah dampak sosial ekonomi, di mana ada pendidikan ramah lingkungan, tata kelola transportasi dan perparkiran, pengembangan partisipasi masyarakat, budaya green culture, promosi kesehatan, dan berikut adalah dari pendidikan dan ramah lingkungan dan promosi kesehatan sendiri adalah kriteria dari dampak sosial ekonomi. Lalu dari ketiga kriteria itu dibagi menjadi pembobotan dari masing-masing kriteria, di mana ketersediaan layanan kesehatan itu pembobotannya 40% dari 100%, keberlanjutan lingkungan adalah 35%, dan terakhir dampak sosial dan ekonomi adalah yang terkecil dengan 25%. Lalu pada analisis selanjutnya adalah aspek keberlanjutan, di mana konsep green construction merupakan sebuah konsep yang mengacu pada aspek ramah lingkungan dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif dari adanya proses konstruksi infrastruktur, di mana desain bangunan dari green construction sendiri mempertimbangkan efisiensi penggunaan energi, air, hingga bahan bangunan.
Selain itu, desain bangunan memperhatikan tata letak bangunan yang menggunakan sirkulasi udara alami dalam mengatur suhu. Lalu ada teknologi ramah lingkungan dalam penerapannya, di mana panel surya dan sistem pengumpulan air digunakan sehingga dapat ikut serta dalam membantu menekan konsumsi energi air serta emisi dari gas rumah kaca atau GRK. Lalu pada manajemen limbahnya, manajemen limbah medis seperti kita tahu adalah salah satu yang cukup berbahaya dalam limbah yang ada di perkotaan, di mana dalam penerapannya manajemen limbah medis yang di Green Construction berlaku di mana ada tetapan yaitu regulasi kesehatan dan lingkungan yang berlaku. Jadi Green Construction menetapkan regulasi terkhusus untuk manajemen limbah medis. Lalu ada materi ramah lingkungan yang akan digunakan, di mana penggunaan materi ramah lingkungan yang bersifat rendah emisi, tidak beracun, dan dapat didaur ulang, yang bertujuan untuk mengurangi paparan terhadap bahan-bahan kimia serta meminimalisir dampak negatif dari kesehatan. Lalu yang terakhir adalah lanskap hijau. Seperti kita tahu, Green Construction adalah master plan atau set plan dari desain sebuah pembangunan, di mana lanskap hijau pada Green Construction di rumah sakit dan penciptaan di sekitar rumah sakit dapat meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan dari masyarakat maupun pasien yang mendatangi rumah sakit tersebut. Lalu selanjutnya adalah bagian 5 penutup. Next. Baik, dari pemaparan sebelumnya terdapat kesimpulan, yakni yang pertama adalah proyek pembangunan rumah sakit di Kelurahan Karangjoang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar dengan menggunakan konsep Green Construction. Mengingat kawasan Kecamatan Balikpapan Utara menjadi prioritas pembangunan karena adanya IKN serta Kelurahan Karangjoang yang memiliki status sebagai wilayah terbesar di Kecamatan Balikpapan Utara dan tersediaan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit. Lalu yang kedua adalah aktor dari Triple Helix, yakni pemerintah Kota Balikpapan, pihak swasta, dan akademisi memiliki peran penting sesuai dengan porsinya yang ikut serta dalam proyek pembangunan rumah sakit di Kelurahan Karangjoang. Seperti Pemkot Balikpapan berperan sebagai fasilitator dan pembuat kebijakan, pihak swasta sebagai pemberi modal, hingga akademisi sebagai pihak dalam upaya pengembangan sumber daya manusia. Lalu yang terakhir adalah saran. Yang pertama adalah stakeholder perlu memperdalam kemitraan sehingga dapat meningkatkan inovasi dan proses pembelajaran bersama. Yang kedua adalah stakeholder perlu melibatkan masyarakat setempat ketika proses pengambilan keputusan untuk mempererat hubungan dengan komunitas lokal. Serta yang terakhir adalah stakeholder perlu mengawasi proyek secara berkala dan melakukan evaluasi berkelanjutan sehingga dapat memantau dampak lingkungan proyek dan kinerja. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3 terkait proyek pembangunan berkelanjutan yang berjudul Strategi Triple Helix dalam penerapan Green Construction untuk pembangunan rumah sakit di Kelurahan Karangjoang. Semoga informasi yang kami berikan dapat menjadi manfaat untuk rencana perkembangan proyek selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.